Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yakni Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Bapak Dr. Edi Kurniawan Farid Shum MPDI, dan yang saya hormati pula dosen pembimbing 2, yakni Bapak Solah Solehuddin MPD. Dan salam hormat saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang telah memberi doanya dan dukungannya kepada saya hingga saya sampai pada titik ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Mahalila. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Manajemen Pengembangan Budaya Organisasi Religius dalam Peningkatan Karakter Siswa di SD Negeri Andung Sari 2, Tiris, Probolinggo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, terutama melalui penanaman nilai-nilai religius sejak dini. Nilai-nilai tersebut tidak hanya disampaikan dalam pembelajaran di kelas saja, tetapi juga perlu dibiasakan melalui kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Di SD Negeri Andung Sari 2, Tiris, Probolinggo ini, budaya religius diterapkan melalui beberapa kegiatan seperti sholat duha berjemaah, membaca Al-Quran bersama, dan pembacaan Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara rutin agar siswa terbiasa bersikap religius dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen pengembangan budaya organisasi religius di sekolah tersebut dalam upaya meningkatkan karakter siswa. Dan permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perencanaan pengembangan budaya organisasi religius dalam peningkatan karakter siswa. Yang kedua, yaitu bagaimana pelaksanaan pengembangan budaya organisasi religius dalam peningkatan karakter siswa. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi pengembangan budaya organisasi religius dalam peningkatan karakter siswa di SD Negeri Andung Sari 2 tersebut. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk yang pertama, untuk menganalisis perencanaan pengembangan budaya organisasi religius dalam peningkatan karakter siswa. Dan yang kedua, bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan budaya organisasi religius dalam peningkatan karakter siswa. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan budaya organisasi religius dalam peningkatan karakter siswa di SD Negeri Andung Sari 2, Tiris, Probolinggo. Selanjutnya, alasan saya memilih penelitian ini karena persoalan yang dikaji masih sesuai dengan bidang ilmu yang saya pelajari selama ini, yakni dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Selain itu, masalah-masalah yang akan dikaji juga masih mampu untuk saya teliti dan sesuai dengan kemampuan saya sebagai peneliti. Kemudian, lokasi penelitian ini juga cukup terjangkau dan permasalahan yang akan diteliti memang ada di sekolah tersebut. Di SD Negeri Andung Sari 2, Tiris, Probolinggo ini juga terdapat berbagai kegiatan religius yang menarik untuk dikaji, khususnya jika dilihat dari aspek manajemennya. Selain itu, berdasarkan informasi yang saya peroleh, sekolah tersebut juga belum pernah diteliti oleh mahasiswa sebelumnya dengan fokus penelitian seperti ini. Sehingga
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian baru bagi saya sebagai peneliti. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dan pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Saya memilih metode ini karena ingin memahami secara langsung bagaimana dan mengapa budaya religius diterapkan di sekolah tersebut dan bagaimana pengelolaannya dalam membentuk karakter siswa. Dan penelitian ini dilakukan di SD Negeri Andung Sari 2 Tiris Probolinggo dan dilaksanakan pada waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer saya peroleh langsung dari kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua siswa melalui teknik wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder saya peroleh dari dokumen sekolah seperti visi dan misi, program kegiatan, serta dokumentasi kegiatan religius. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, data dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, untuk memastikan data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya, saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selanjutnya, kajian teori. Dalam penelitian ini ada 3 hal yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu manajemen POAC yang meliputi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan atau evaluasi. Fungsi manajemen ini digunakan untuk melihat bagaimana sekolah mengelola program yang ada. Kajian teori yang kedua yang perlu dibahas yaitu pengembangan budaya organisasi religius di sekolah yang dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat duha berjemaah, membaca Al-Quran bersama, dan memperingati peringatan Hari Besar Islam, serta keteladanan guru dan kebiasaan religius. Kajian teori yang ketiga yang perlu dibahas adalah pendidikan karakter siswa yang meliputi nilai religius, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli sosial. Melalui kegiatan religius yang dilakukan secara rutin di sekolah, diharapkan nilai-nilai karakter tersebut dapat terbentuk pada diri siswa. Selanjutnya, pada bab 1, ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian. Saat ini, pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga penting untuk membentuk karakter siswa. Salah satu cara yang bisa dilakukan sekolah adalah dengan menanamkan nilai-nilai religius melalui budaya sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri Andung Sari Tiris Probolinggo, sekolah ini sudah menerapkan beberapa kegiatan religius seperti sholat duha berjemaah, membaca Al-Quran bersama, doa bersama sebelum belajar. Namun, kegiatan tersebut perlu dikelola dengan baik agar benar-benar bisa membantu meningkatkan karakter siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan budaya religius dalam peningkatan karakter siswa di sekolah tersebut. Kemudian, pada bab 2 dijelaskan beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pertama adalah teori tentang manajemen. Dalam penelitian ini digunakan fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Yang kedua adalah budaya religius, yaitu kebiasaan atau kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah seperti doa bersama, sholat duha, membaca Al-Quran, dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang kajian teori yang ketiga adalah pendidikan karakter, yaitu
upaya untuk membentuk sikap dan perilaku siswa agar memiliki nilai-nilai positif seperti religius, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kemudian, pada bab 3 dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini ingin memahami secara mendalam bagaimana dan mengapa pengembangan budaya religius di sekolah tersebut dilakukan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Andung Sari 2, Tiris, Probolinggo. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.